Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, yang pertama Ibu Dwi Puji Ratnawati, SMMSC, dan yang kedua ada Ibu Dina Lusianti, SEMM AAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Kami dari kelompok 2 teknologi ingin mempresentasikan produk atau prototipe hasil kerja kelompok kami yang berjudul Trustbot, atau lebih mudahnya disebut sebagai tempat sampah otomatis. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam nantinya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Didi Praitno, sebagai moderator sekaligus ketua dari kelompok 2 ini. Lalu yang kedua ada Larasati Lintang Julia. Yang ketiga ada Anissa Umu Sabrina. Yang keempat ada Adinda Rara Adelia. Dan yang terakhir ada Muhammad Nur Ihsan Saputra. Kita langsung saja setelah perkenalan masuk ke materi, yaitu pengertian Trustbot. Trustbot adalah solusi cerdas dan efisien untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di era modern yang semakin kompleks. Sistem ini mengintegrasikan teknologi Internet of Things atau bisa disingkat IoT yang memungkinkan pengelolaan dan pengumpulan sampah dilakukan secara lebih optimal dan terotomatisasi. Inovasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pengumpulan sampah, tetapi juga bertujuan untuk mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh sampah yang tidak terkontrol terhadap lingkungan. Aspek pasar dan pemasaran meliputi analisis tren pasar, terdiri dari segmentasi pasar. Trustbot dirancang untuk anak muda hingga orang dewasa umur 25-50 tahun yang dipasarkan di kota-kota besar yang memiliki permintaan untuk teknologi otomatisasi di rumah dengan gaya hidup modern. Yang kedua ada target pasar. Untuk target pasar Trustbot sendiri adalah keluarga modern yang tinggal di perkotaan yang sering menggunakan teknologi baru dan ingin memiliki rumah yang bersih dan efisien. Selanjutnya ada positioning. Trustbot ini akan memposisikan diri mereka sebagai produk yang mempermudah kebersihan rumah secara otomatis dengan mengurangi kontak langsung dengan tempat sampah. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran Trustbot menggunakan pendekatan 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Untuk produk, Trustbot ini adalah tempat sampah otomatis yang memiliki fitur mudah digunakan seperti sensor untuk membuka tutup secara otomatis, serta kapasitas yang sesuai untuk penggunaan rumah tangga dan perkantoran. Untuk pendekatan harga atau price, menggunakan strategi penetapan harga rendah pada tahap awal untuk mendapatkan pangsa pasarnya. Namun perlu diperhatikan juga, jangan terlalu rendah tetapi kita sendiri yang rugi, kemudian mempertimbangkan untuk menaikkan harga sedikit demi sedikit seiring berjalannya usaha tersebut. Selanjutnya ada place atau tempat. Trustbot ini bertempat di pop-up store dan event. Selanjutnya di marketplace. Yang terakhir ada promotion, membuat video informasi mengenai produk di media sosial seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain, hingga iklan majalah, koran, atau billboard di area kota. Selanjutnya, ada aspek ekonomi dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi, Trustbot memberikan manfaat proyek seperti membuka peluang lapangan pekerjaan, peningkatan daya saing, kebersihan dan kesehatan, penerapan kebiasaan hidup bersih, peningkatan apresiasi terhadap teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya ada hambatan ekonomi seperti biaya produksi yang tinggi, daya beli masyarakat yang rendah, modal dan pendanaan. Yang terakhir ada infrastruktur dan pemasaran. Yang selanjutnya ada dukungan pemerintah seperti subsidi dan intensif pajak, kemudahan perizinan, dan kampanye edukasi. Dalam aspek lingkungan, manfaat tempat sampah otomatis Trustbot ini adalah memfasilitasi pengumpulan dan pemilahan sampah yang lebih efisien, mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA dan meningkatkan tingkat daur ulang, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia dalam pengumpulan sampah. Yang selanjutnya ada dampak positif Trustbot pada aspek lingkungan. 1. Mengurangi emisi gas rumah kaca terkait pengangkutan sampah. Kedua, memisahkan sampah di sumbernya, mengurangi volume sampah di TPA, dan menurunkannya emisi menata. Proses daur ulang yang lebih efektif, mengurangi kebutuhan produksi material baru dan emisi yang dihasilkan. Selanjutnya, ada analisis SWOT untuk Trustbot. Yang pertama ada strength atau kekuatan. 1. Teknologi yang inovatif. 2. Meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Pertama, biaya investasi awal yang tinggi. Kedua, adaptasi masyarakat yang lambat. Selanjutnya ada opportunity, yaitu peluang. Trustbot memiliki potensi pasar yang besar. 2. Inovasi dan pengembangan produk yang baik. Yang keempat ada threats atau ancaman.
persaingan teknologi yang ketat, kedua ketidakpastian ekonomi, perubahan kebijakan. Selanjutnya yaitu aspek yuridis. Aspek yuridis sendiri merupakan suatu analisis sisi hukum yang dilakukan untuk memastikan bisnis yang akan dijalankan tidak menyimpang peraturan dan hukum yang berlaku. Untuk produk kelompok 2 memilih bentuk badan usaha persekutuan komanditer atau JV. Hal ini dikarenakan dalam pembentukan tidak memerlukan syarat pendirian yang rumit dan cocok untuk usaha kecil yang ingin berkembang. Pada bentuk persekutuan komanditer memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu struktur kemitraan yang memudahkan bagian peran antara pengelola dan investor, pengelolaan yang sederhana, serta tanggung jawab terbatas bagi sekutu komanditer. Adapun kekurangannya yaitu tanggung jawab tidak terbatas, sekutu aktif yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban usaha. Untuk dokumen legalitas yang dibutuhkan untuk pendirian JV persekutuan komanditer, diantaranya ada akta pendirian JV, dokumen pajak NPWP, nomor induk berusaha, dan hak kekayaan intelektual. Untuk lokasi pabrik tersebut sendiri akan berada di Jepara, Jawa Tengah, dikarenakan di Jepara dekat dengan sumber bahan baku plastik, memudahkan pengadaan dan mengurangi biaya transportasi. Di Jepara memiliki akses baik ke jalur transportasi utama, mendukung distribusi produk ke berbagai pasar. Tersedia juga kawasan industri yang berkembang dan tenaga kerja terampil, dan mendukung operasi pabrik. Untuk peluang kolaborasi, pertumbuhan industri di Jepara memungkinkan jaringan bisnis dengan perusahaan lain. Selanjutnya, rencana untuk layout pabrik terdapat halaman parkir untuk parkir kendaraan, ada tempat penerimaan, untuk area penerimaan dan pemeriksaan bahan baku. Selanjutnya ada gudang bahan untuk penyimpanan bahan baku dengan kontrol kualitas yang baik. Ada ruang untuk peralatan, untuk penyimpanan alat produksi dan peralatan teknis. Ada kantor untuk yaitu pusat administrasi dan manajemen pabrik, tempat pengiriman, persiapan dan pengemasan produk. Jadi untuk distribusi, ada produksi, area pemrosesan bahan baku menjadi produk jadi, ada gudang produk jadi, penyimpanan sementara produk jadi, ada penampungan, penyimpanan sementara bahan cair atau hasil sampling. Dan selanjutnya ada ruang pengawalan, tempat untuk istirahat kerja, ada tempat untuk pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Yang terakhir ada pos listrik, distribusi daya listrik ke seluruh area pabrik. Komponen yang digunakan untuk membuat dashboard sebagai sistem pengolahan sampah berbasis IoT, yang pertama diperlukan Arduino Uno, yaitu sistem kontrol dashboard yang didasarkan pada platform microcontroller Arduino Uno. Arduino Uno ini adalah otak dari sistem yang bertugas menginterpretasikan data sensor dan mengelola komponen lain termasuk koneksi dan motor servo. Yang kedua ada kabel jumper male to male and male to female. Kabel jumper ini memudahkan untuk merakit komponen tanpa menyolder, yang membantu mempercepat dan merampingkan proses pembuatan. Yang ketiga ada sensor ultrasonik. Sensor ini beroperasi dengan mengirimkan gelombang ultrasonik dan mencatat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pantulannya kembali. Yang keempat ada mini breadboard. Tanpa perlu penyolderan permanen, mini breadboard ini digunakan untuk menghubungkan komponen dan membangun sirkuit sementara. Selanjutnya ada motor servo SG90, yaitu tutup otomatis dashboard yang ditenagai oleh motor servo SG90. Tutup dashboard dapat membuka dan menutup sebagai respons terhadap gerakan atau jarak yang terdeteksi oleh sensor ultrasonik berkat ketepatan yang luar biasa dari motor servo ini.
Aspek keuangan. Yang pertama, biaya variabel Arduino Uno dengan jumlah 1 dengan harga 58.000. Yang kedua, kabel jumper jumlah 1 dengan harga 20.000. Yang ketiga, sensor ultrasonik jumlah 1 dengan harga 8.500. Yang keempat, mini breadboard dengan jumlah 1 dengan harga 15.500. Yang keenam, tempat sampah plastik tahan cuaca dengan harga 18.000. Yang ketujuh, biaya pengiriman dengan harga 56.000. Biaya tetap uraian kegiatan sewa fasilitas per bulan 1.500.000, listrik dan utilitas per bulan 500.000, tenaga kerja 5 orang 2 juta. Biaya tetap 12 juta, biaya variabel 180.000 kali 100 unit 18 juta, total biaya 30 juta. Jumlah produksi per bulan 100 unit, harga pokok produksi, total biaya produksi per bulan, kapasitas produksi per bulan 30 juta per 100 unit sama dengan 300.000 unit. Harga jual per unit sama dengan 300.000 ditambah 45% dikali 300.000 sama dengan 435.000. Laba per unit harga jual dikurangi harga pokok produksi sama dengan 435.000 dikurang 300.000 sama dengan 135.000. BEP, biaya produksi per harga jual 30 juta per 435.000 sama dengan 69 unit. Perlengkapan yang diperlukan: nama bahan Arduino Uno 1 dengan harga 58.000. Yang kedua, kabel jumper 1 20.000. Yang ketiga, sensor ultrasonik dengan jumlah 1 harga 8.500. Breadboard dengan jumlah 1 dengan harga 4.000. Motor servo SG90 jumlah 1 dengan harga 15.500. Tempat sampah plastik tahan cuaca 18.000. Jumlah bahan habis pakai dengan kegiatan lem dengan jumlah 1 harga satuan 5.000. Perjalanan transportasi pembelian bahan dengan total jumlah 56. Lain-lain solder 1 dengan harga 50.000. Yang pertama, jenis pengeluaran perlengkapan yang diperlukan 124.000, biaya habis pakai 5.000, transport lokal 56.000, lain-lain 50.000 dengan jumlah 235.000. Selanjutnya yaitu aspek manajemen struktur organisasi. CEO dan Project Manager yaitu Didi Praitno. Tugasnya yaitu menetapkan visi dan strategi perusahaan, mengelola timeline dan anggaran proyek, mengambil keputusan operasional dan produksi, yang terakhir koordinasi antar tim. Terus untuk kepala bagian desain dan prototype yaitu Adinda Rara Adelia. Tugasnya yang pertama mengembangkan desain dan konsep produk, untuk yang kedua membuat dan menguji prototype, yang ketiga menyesuaikan desain berdasarkan uji coba. Kepala bagian pemasaran yaitu Larasati Lintang Julia. Tugasnya yang pertama merencanakan kampanye pemasaran, yang kedua mengelola branding produk, yang ketiga menjalin hubungan dengan distributor atau retailer. Untuk kepala bagian pengawasan dan evaluasi yaitu Anissa Umu Sabrina. Untuk tugasnya pengawasan kualitas produk, yang kedua pengumpulan data dan evaluasi, untuk yang ketiga analisis dan laporan kepada project manager. Untuk kepala bagian produksi yaitu Muhammad Nur Ihsan Saputra. Tugasnya yang pertama menyusun jadwal produksi, yang kedua mengawasi proses produksi massal, untuk yang terakhir menjamin kualitas produk sesuai standar. Manajemen. Untuk yang pertama, jenis kegiatannya persiapan alat dan bahan. Untuk bulan pertama, penanggung jawabnya itu Didi Praitno dan Larasati Lintang Julia. Untuk yang jenis kegiatan kedua yaitu ada persiapan tempat. Untuk bulan pertama itu penanggung jawabnya Muhammad Nur Ihsan Saputra dan Anissa Umu Sabrina. Untuk yang ketiga, desain dan pembuatan prototipe untuk bulan pertama, dan bulan kedua itu penanggung jawabnya Didi Praitno dan Adinda Rara Adelia. Untuk jenis kegiatan yang keempat itu ada pengujian dan evaluasi prototipe. Untuk bulan yang kedua, penanggung jawabnya yaitu Muhammad Nur Ihsan Saputra dan Anissa Umu Sabrina. Untuk yang kelima, produksi massal, itu untuk bulan kedua dan ketiga, tim produksinya itu ada Muhammad Ihsan Saputra, Anissa Umu Sabrina, dan Larasati Lintang Julia. Untuk yang kegiatan keenam, ada tahap promosi dan pemasaran produk. Untuk
bulan ketiga, yaitu penanggung jawabnya Adinda Adelia dan Larasati Lentang Julia. Untuk jenis kegiatan yang terakhir yaitu ada evaluasi usaha. Untuk bulan yang ketiga itu penanggung jawabnya ada Didik Praikno dan Adinda Adelia. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata atau kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.